Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita membuka kembali lembar-lembar sejarah Islam yang jarang tersentuh, mengungkap kisah-kisah para nabi dengan gaya naratif dan investigatif, sebagaimana tercatat dalam riwayat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah kisah besar yang lama tersembunyi di balik dinding sejarah. Kisah tentang seorang nabi yang hidup di masa kekuasaan Bani Israel, berdiri sendirian melawan penguasa zalim dan imam-imam palsu. Seorang nabi yang menyampaikan nubuat tentang datangnya, risalah terakhir dan akhirnya wafat dalam keadaan tragis. Inilah judul pembahasan kita kali ini. Kisah sejarah Nabi Yesaya dari lahir hingga wafat di gergaji, lembar rahasia nubuat yang disembunyikan. Kisah ini bukan dongeng. Ini catatan sejarah yang bersumber dari riwayat syahih dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Lembar sejarah itu pelan-pelan terbuka, membawa kita kembali pada masa ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa ketika Bani Israel tengah berada di persimpangan besar antara ketaatan dan kesesatan. Sebuah masa yang menjadi saksi munculnya sosok Nabi Agung, yang namanya jarang disebut dalam khutbah umum, tetapi tercatat dalam berbagai riwayat ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya adalah Nabi Yesaya alaihi salam, dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai Yasha'yah atau Isaiah. Seorang nabi yang bukan hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi saksi kerasnya pembangkangan manusia terhadap utusan Tuhan. Ia bukan nabi biasa. Ia adalah salah satu dari barisan para nabi Bani Israel yang hidup di masa kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Hizkia. Banyak sumber klasik Islam yang mengisahkan keberadaannya, terutama dari riwayat tafsir Ibnu Katsir, riwayat-riwayat ahli sejarah Islam terdahulu, dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, kisahnya jarang diungkap secara utuh, sebab kisah ini menyimpan detail-detail kelam yang menggetarkan. Yesaya dilahirkan di tengah masyarakat Bani Israel, yang saat itu tengah diguncang oleh dua kekuatan besar. Di satu sisi, ada golongan kecil yang tetap teguh memegang ajaran tauhid peninggalan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihimassalam. Di sisi lain, mayoritas masyarakat telah terseret ke dalam praktik penyembahan berhala, sihir, dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Sejak kecil, Yesaya tumbuh dalam lingkungan keagamaan yang keras. Ia menyaksikan bagaimana hukum-hukum Allah dipermainkan, bait suci di Yerusalem dikotori dengan patung-patung, dan para pemimpin agama tunduk pada kekuasaan politik yang zalim. Riwayat-riwayat para ulama menyebutkan bahwa Yesaya bukan berasal dari keluarga bangsawan, tetapi dari keluarga saleh yang dikenal taat beribadah dan menjaga tradisi kenabian. Dari kecil ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia memahami Taurat lebih cepat dari anak-anak lain sebayanya. Gurunya, para pendeta Bani Israel yang masih lurus, menyebutnya memiliki ketajaman hati yang tidak biasa. Ia sering menyendiri di tempat-tempat sunyi, merenungi kehancuran moral kaumnya. Ketika remaja, Yesaya mulai memperingatkan orang-orang di sekitarnya tentang penyimpangan yang terjadi. Ia menegur praktik perdukunan, penyembahan berhala, dan kemewahan para bangsawan yang mengabaikan hukum Allah. Saat itu peringatan dari seorang pemuda dianggap gangguan, tetapi kata-katanya menusuk hati sebagian orang yang masih memiliki iman. Mereka mulai berbisik-bisik bahwa mungkin Allah telah memilih pemuda ini untuk sebuah tugas besar. Benar saja, pada masa pemerintahan Raja Hizkia, raja yang dikenal masih memiliki kecenderungan kepada kebenaran, Yesaya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu pertama itu bukanlah janji kemuliaan, melainkan peringatan keras. Bani Israel akan hancur jika tidak kembali kepada tauhid. Dalam banyak literatur Islam klasik, disebutkan bahwa Yesaya diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran tanpa kompromi. Ia tidak diperintahkan untuk menyenangkan penguasa. Ia diperintahkan untuk mengguncang hati kaumnya dengan kebenaran yang keras. Yesaya mulai tampil di depan umum. Ia berdiri di pelataran bait suci, berseru lantang. Suaranya menggema di antara tembok batu Yerusalem. Ia menyerukan agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat yang murni, berhenti menyembah patung, meninggalkan perzinahan, riba, dan persekongkolan dengan bangsa kafir. Ia memperingatkan para pemimpin bahwa murka Allah akan turun jika mereka terus berkhianat. Pada awalnya, sebagian rakyat tertegun. Mereka teringat pesan para nabi terdahulu. Namun para bangsawan, imam-imam munafik, dan para penyihir istana menganggapnya ancaman. Dalam catatan sejarah para ulama,
Disebutkan bahwa sejak awal masa kenabiannya, Yesaya telah menjadi target para pembesar istana yang takut kekuasaannya terguncang. Raja Hizkia awalnya mendukungnya. Raja ini dikenal sebagai sosok yang setia kepada hukum Tuhan. Ia pernah meminta Yesaya untuk berdoa ketika pasukan Asyur hendak menyerang Yerusalem. Doa Yesaya dikabulkan. Dalam satu malam, bala tentara Asyur dilanda malapetaka besar. Ribuan tentara musuh tewas secara misterius tanpa pertempuran berarti. Peristiwa ini tercatat dalam banyak sumber Yahudi, Kristen, dan juga disebutkan oleh para ulama Islam sebagai salah satu mukjizat besar Nabi Yesaya. Kaum Bani Israel selamat, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena doa seorang nabi. Namun kemenangan ini justru membuat banyak pemimpin sombong. Mereka menganggap diri mereka istimewa dan tak akan ditimpa murka Tuhan lagi. Setelah Raja Hizkia wafat, kekuasaan beralih ke raja baru yang lemah dan tunduk pada tekanan bangsawan korup. Para penyihir dan pemuja berhala kembali menguasai Yerusalem. Hukum Allah diputarbalikkan. Rumah ibadah dijadikan tempat transaksi dan hiburan. Para pendeta palsu menyebarkan ajaran yang menyenangkan telinga, tapi menyesatkan jiwa. Yesaya kembali tampil di depan umum. Kali ini lebih keras. Ia menuduh para bangsawan sebagai pengkhianat perjanjian suci. Ia memperingatkan bahwa murka Allah akan turun lebih dahsyat daripada sebelumnya. Namun kali ini peringatannya tidak disambut dengan taubat. Ia disambut dengan kebencian. Para bangsawan menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kekuasaan. Imam-imam palsu menuduhnya sebagai pemfitnah. Para penyihir menyebarkan rumor bahwa Yesaya adalah biang malapetaka. Maka mulailah masa pengejaran terhadap seorang nabi. Riwayat-riwayat tafsir Ibnu Katsir dan penjelasan para ulama aswaja menyebutkan bahwa pada masa-masa akhir hidupnya, Yesaya hidup dalam tekanan luar biasa. Ia tetap menyampaikan risalah tauhid meski ancaman kematian terus menghantui. Ia sembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Namun ia tidak pernah berhenti berbicara. Salah satu peringatan paling terkenal yang disampaikannya adalah nubuat tentang kedatangan seorang rasul agung di masa mendatang. Seorang rasul yang akan membawa cahaya ke seluruh bumi. Dalam riwayat disebutkan bahwa Yesaya telah memberi kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ia menyebutnya dengan istilah yang dalam bahasa Ibrani berarti yang terpuji, sepadan dengan nama Muhammad. Inilah sebab lain mengapa banyak pemimpin sesat pada masa itu sangat membencinya, sebab ia bukan hanya menyerang penyimpangan mereka, tetapi juga meruntuhkan monopoli agama mereka dengan kabar akan datangnya risalah penutup. Tekanan terhadapnya semakin berat, para algojo dikirim untuk menangkapnya. Ia bersembunyi di hutan-hutan sekitar Yerusalem. Ia ditolong oleh segelintir orang beriman yang masih setia padanya. Namun jejaknya akhirnya ditemukan. Para penjaga istana menyeretnya ke hadapan penguasa yang telah dikendalikan oleh para pembenci agama. Di hadapan mereka, Yesaya kembali berbicara tanpa takut. Ia berkata dengan tegas bahwa tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini yang abadi jika melawan kehendak Allah. Para pembesar murka. Mereka memutuskan untuk mengeksekusinya dengan cara paling kejam, agar menjadi peringatan bagi siapapun yang menentang mereka. Dalam literatur Islam klasik, dijelaskan bahwa mereka membawa Yesaya ke sebuah tempat terbuka. Di sana mereka meletakkannya di dalam rongga batang pohon besar. Lalu mereka mulai menggergaji batang pohon itu dari atas kepalanya. Yesaya tidak berteriak. Ia hanya melafalkan doa kepada Allah agar tetap teguh. Suara gergaji besi melawan kayu dan daging bercampur menjadi satu dalam keheningan yang mencekam. Peristiwa ini kemudian menjadi simbol keteguhan para nabi. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di antara umat terdahulu ada orang-orang beriman yang disiksa dengan sisir besi dan digergaji menjadi dua, namun mereka tidak berpaling dari agamanya. Para ulama tafsir menyebut, salah satu yang dimaksud dalam sabda itu adalah Nabi Yesaya alaihissalam. Darah seorang nabi tumpah di tanah Yerusalem, tetapi risalah yang dibawanya tidak mati. Doa-doanya, nubuat-nubuatnya, dan keteguhannya menjadi saksi bagi umat manusia. Dalam banyak riwayat Islam, Yesaya termasuk dalam barisan Nabi Bani Israel yang akan berdiri bersama para nabi lain pada hari kiamat sebagai saksi atas kaumnya. Kisah wafatnya Nabi Yesaya menjadi pengingat betapa kerasnya perlawanan terhadap kebenaran dari orang-orang yang sudah tenggelam dalam kesesatan. Mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah para pemuka agama, bangsawan, dan pemegang kuasa. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka menolaknya karena kebenaran itu mengancam kenyamanan dan kekuasaan mereka. Sejarah Bani Israel dipenuhi kisah nabi-nabi yang dibunuh.
Dan Yesaya adalah salah satu contoh paling kelam dari semuanya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran besar, bahwa kebenaran seringkali harus diperjuangkan dengan darah dan nyawa, bahwa kemuliaan para nabi bukan pada harta atau istana, melainkan pada keteguhan mereka untuk tidak menjual kebenaran meski harus mati digergaji. Dalam lembaran-lembaran tafsir, disebutkan bahwa setelah kematiannya, Bani Israel mengalami kehancuran demi kehancuran. Penjajahan datang silih berganti. Kekuatan mereka hancur dari dalam. Semua ini adalah bukti bahwa ketika mereka membunuh nabi-nabi Allah, mereka sesungguhnya sedang menggali kubur peradaban mereka sendiri. Yesaya tidak memiliki makam megah, tidak ada monumen tinggi untuk mengenangnya, tetapi sejarah Islam mencatat namanya dalam barisan nabi-nabi mulia yang darahnya menjadi saksi kebesaran tauhid. Sebuah kisah yang lama terkubur dalam catatan klasik. Sebuah kisah yang kini terbuka kembali seperti lembaran tua yang baru saja diangkat dari debu sejarah. Dalam literatur Islam klasik, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencatat dengan seksama bahwa Yesaya termasuk di antara Nabi Bani Israel yang menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan seorang Rasul yang akan memimpin umat manusia menuju cahaya tauhid yang sempurna. Para ahli tafsir menyebut, nubuat ini menjadi salah satu sebab mengapa para pembesar dan penyihir istana semakin membencinya. Mereka memahami makna nubuatnya. Mereka tahu apa arti datangnya seorang nabi akhir zaman yang tidak berasal dari bangsa mereka. Datangnya Rasul itu akan menghancurkan monopoli agama mereka. Mereka takut kehilangan otoritas dan kekuasaan spiritual yang telah mereka gunakan untuk mengendalikan rakyat selama puluhan tahun. Nubuat itu tidak pernah keluar secara samar. Ia diucapkan Yesaya dalam keadaan sadar penuh. Ia menyampaikannya di depan umum, di tempat ibadah, di tengah pelataran bait suci yang menjadi pusat kehidupan Bani Israel. Dalam nubuatnya, ia menggambarkan sosok yang akan datang sebagai pembawa hukum yang sempurna, membawa keadilan ke seluruh bumi, dan akan berasal dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak. Nubuat seperti ini jelas menghantam keyakinan eksklusif para pemimpin Bani Israel. Sebab selama berabad-abad, mereka meyakini bahwa semua kenabian hanya akan datang dari garis keturunan mereka. Riwayat tafsir Ibnu Katsir dan penjelasan. Ulama klasik mencatat bahwa di antara isi nubuat Yesaya adalah kabar tentang seorang nabi yang akan datang dengan sifat-sifat agung. Ia akan dikenal dengan sebutan yang terpuji, makna yang secara bahasa Ibrani sepadan dengan nama Muhammad. Ia akan membawa syariat yang baru, lebih kuat dari syariat sebelumnya, dan akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Para ahli kitab pada masa itu mengetahui nubuat ini, sebab ia tercatat dalam gulungan-gulungan Taurat dan kitab para nabi. Tetapi semakin mendekati masa kelahirannya, nubuat itu mulai mengalami penyembunyian yang sistematis. Para imam palsu, yang menjadi perpanjangan tangan penguasa, mulai menyelewengkan teks nubuat Yesaya. Mereka mengganti nama, menyamarkan makna, dan menyisipkan istilah-istilah kabur agar masyarakat umum tidak mudah memahami. Sebagian gulungan asli disembunyikan di ruang bawah tanah bait suci, dijaga ketat hanya oleh segelintir imam yang setia pada kekuasaan. Sebagian lainnya dihancurkan, dibakar, atau disebar secara terpisah, agar tidak bisa lagi disusun kembali secara utuh. Penyelewengan ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia berlangsung dalam proses panjang, sistematis, penuh perhitungan. Dalam riwayat Islam, disebutkan bahwa para ahli kitab sebenarnya mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi sebagian mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Ayat ini menjadi salah satu kunci memahami mengapa nubuat Yesaya menjadi begitu berbahaya bagi penguasa pada zamannya. Yesaya menyampaikan nubuat itu di masa ketika kerajaan Bani Israel sudah terbelah secara moral. Sebagian kecil masih bertahan dengan keimanan murni, sementara mayoritas terjerat dalam jaring kekuasaan duniawi. Mereka lebih percaya pada politik daripada wahyu. Mereka menjadikan agama sebagai alat untuk menjaga tahta. Dalam situasi seperti inilah nubuat tentang datangnya nabi dari luar garis keturunan mereka menjadi ancaman besar. Para penyihir dan pemuka agama yang korup merancang konspirasi untuk membungkam Yesaya. Mereka tidak hanya ingin membunuh fisiknya, mereka ingin menghapus jejak nubuatnya dari sejarah. Itulah sebabnya persekongkolan pembunuhannya melibatkan banyak lapisan, para pejabat istana, imam-imam palsu, penyihir, bahkan sebagian kalangan rakyat yang telah dicuci otaknya.
Mereka menggiring opini bahwa Yesaya adalah perusak ketertiban, pembawa malapetaka, pemecah belah umat. Tuduhan-tuduhan ini dibuat dengan cermat agar rakyat mendukung pembunuhannya. Penyembunyian nubuat ini kemudian terus berlanjut setelah kematiannya. Dalam catatan para ulama tafsir, disebutkan bahwa setelah Yesaya wafat digergaji, sebagian kecil pengikut setianya berhasil menyelamatkan beberapa lembar gulungan asli nubuatnya. Gulungan itu disembunyikan, diwariskan secara diam-diam dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka hidup dalam bayang-bayang pengawasan ketat. Banyak dari mereka yang kemudian mati dibunuh hanya karena menyimpan naskah itu. Ratusan tahun kemudian, ketika zaman kenabian Nabi Muhammad SAW tiba, sebagian kecil dari teks itu masih ada dalam bentuk sisa-sisa catatan. Para ahli kitab di Madinah mengenali tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad bukan dari mimpi atau ramalan samar, tetapi dari nubuat tertulis yang masih mereka simpan. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda bahwa ahli kitab mengenal beliau sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ini bukan kiasan kosong. Ini adalah kenyataan sejarah. Jejak nubuat Yesaya tentang Nabi akhir zaman kemudian menjadi salah satu kunci perlawanan batiniah antara Islam dan para pemuka agama Yahudi pada masa awal dakwah di Madinah. Sebagian mereka mengakui, tetapi banyak yang memilih menolak dan menutupinya rapat-rapat. Dalam tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan bahwa penolakan itu bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak mau kehilangan kedudukan duniawi mereka. Nubuat tentang Nabi Muhammad SAW dalam teks Yesaya juga pernah disinggung oleh para ulama dalam konteks nash-nash Injil dan Taurat yang asli. Salah satu bagian yang paling sering disebut adalah nubuat tentang seorang hamba Tuhan yang akan membawa hukum baru, menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa lain dan akan dikenal di seluruh penjuru dunia. Dalam banyak terjemahan modern, nubuat ini telah disamarkan dengan istilah umum. Namun para ahli bahasa Arab klasik yang juga mempelajari bahasa Ibrani menunjukkan kesepadanan makna antara sebutan yang terpuji dan nama Muhammad. Para ulama besar seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Ats-Tabari membahas hal ini secara serius dalam karya-karya mereka. Mereka menjelaskan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW telah diberitakan oleh banyak nabi sebelumnya, termasuk Yesaya. Mereka juga menunjukkan bagaimana penguasa agama di kalangan Bani Israel berusaha menghapus jejak-jejak itu agar masyarakat umum tidak mengetahuinya. Namun, jejak sejarah tidak pernah bisa dihapus sepenuhnya. Dalam berbagai penemuan teks kuno, sisa-sisa nubuat itu masih ditemukan dalam bentuk yang terpecah-pecah. Sebagian teks berbahasa Ibrani kuno yang ditemukan di sekitar Laut Mati mengandung deskripsi yang mengarah kepada sosok Nabi, penutup dengan tanda-tanda yang cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun penemuan ini kemudian dikelola ketat oleh lembaga-lembaga besar di dunia barat, para ulama Muslim mengetahui maknanya dan menghubungkannya dengan nubuat yang pernah disampaikan Yesaya. Kenyataan ini membuat kematian Yesaya terlihat lebih dari sekadar pembunuhan terhadap seorang nabi. Ia adalah operasi besar untuk mengubur pesan suci yang akan menjadi batu loncatan menuju risalah akhir zaman. Para penguasa pada masanya tidak hanya ingin membungkam suara kebenaran saat itu, tetapi juga ingin memutus jembatan sejarah yang akan mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagaimana sejarah para nabi lainnya, setiap upaya penghapusan kebenaran selalu gagal total. Nubuat yang mereka sembunyikan perlahan kembali muncul melalui jalur lain, melalui lisan para pengikut setia, melalui isyarat dalam kitab-kitab yang belum sepenuhnya rusak, melalui ayat-ayat Al-Quran yang turun sebagai koreksi terhadap penyimpangan mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, kaum Yahudi yang berilmu tinggi sebenarnya telah menunggu kemunculan seorang nabi akhir zaman. Tetapi mereka mengira nabi itu akan datang dari golongan mereka. Ketika ternyata ia datang dari keturunan Ismail, mereka menolak. Penolakan ini persis seperti nubuat yang disampaikan Yesaya sendiri, bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang keras kepala, menolak kebenaran meski telah mengetahuinya, dan akan menanggung akibat dari pengkhianatan itu. Dalam catatan tafsir klasik, ini menjadi salah satu nubuat paling tajam yang membuat para imam palsu membenci Yesaya, sebab dalam nubuatnya, ia seolah menelanjangi masa depan bangsa mereka sendiri. Ia menyampaikan bahwa kebenaran akan datang dari arah yang mereka hina. Ia memperingatkan bahwa jika mereka menolak nabi itu, kehancuran besar akan menimpa mereka. Dan sejarah membuktikan
Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, kekuasaan religius Bani Israel perlahan memudar. Ajaran Islam menyebar luas. Risalah yang mereka coba kubur sejak masa Yesaya bangkit dengan kekuatan penuh, membawa cahaya ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada benteng yang sanggup menahan kebenaran yang telah dijanjikan. Kisah ini menunjukkan bahwa pembunuhan Yesaya bukan akhir, tetapi awal dari sebuah babak panjang dalam sejarah nubuatan. Sebuah peristiwa yang dirancang manusia untuk mengubur cahaya, namun justru menjadi penanda bahwa cahaya itu akan datang semakin dekat. Dalam lembaran-lembaran sejarah Islam, jejak-jejak ini terus dikaji, bukan untuk menyalahkan satu kaum, tetapi untuk memahami pola besar perlawanan terhadap wahyu yang terjadi dari zaman ke zaman. Dalam lapisan sejarah yang lebih dalam, ada fakta mencengangkan lain. Para penguasa pasca kematian Yesaya tidak pernah benar-benar berhasil menghancurkan semua gulungan nubuatnya. Beberapa di antaranya justru disimpan oleh kelompok rahasia di kalangan Bani Israel yang menolak kekuasaan korup. Kelompok kecil ini memelihara teks-teks asli sebagai bukti bahwa kebenaran suatu hari akan datang dari luar bangsa mereka. Mereka hidup dalam pelarian, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menjaga gulungan tua itu, seperti menjaga nyawa mereka sendiri. Ketika masa kenabian Nabi Muhammad SAW tiba, sebagian keturunan kelompok kecil inilah yang mengenali tanda-tandanya dan beriman. Mereka adalah orang-orang ahli kitab yang jujur, yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang apabila mendengar ayat-ayat kami, mereka bersujud seraya menangis dan berkata, "Ya Tuhan kami telah beriman." Mereka adalah saksi bahwa nubuat Yesaya bukan mitos. Ia nyata, hidup, dan terhubung langsung dengan risalah Islam. Lembar sejarah ini semakin jelas menunjukkan bahwa kisah Nabi Yesaya bukan hanya tentang tragedi seorang nabi yang wafat digergaji. Ia adalah tentang pertempuran antara kebenaran dan kekuasaan, tentang bagaimana nubuat suci dijaga, diselewengkan, disembunyikan, lalu muncul kembali pada waktunya. Tentang bagaimana Allah menyiapkan jalan panjang untuk risalah penutup melalui peringatan-peringatan para nabi terdahulu. Nubuat Yesaya menjadi salah satu naskah paling misterius dalam sejarah Bani Israel. Sejak masa wafatnya, teks-teks asli yang ditinggalkan mulai mengalami perubahan sistematis. Kelompok pemuka agama yang menjadi alat kekuasaan raja menguasai akses terhadap manuskrip kuno dan mencegah rakyat mengetahui isi nubuatan yang sesungguhnya. Mereka memegang kendali tafsir dan menentukan mana bagian yang boleh dibaca dan mana yang harus dikubur dalam ruang rahasia. Dalam catatan para ulama klasik Islam, inilah salah satu bentuk awal dari penyelewengan kitab suci yang kelak disebut sebagai tahrif. Nubuat Yesaya tidak berhenti pada peringatan moral. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas tentang akan datangnya seorang nabi besar setelah rangkaian nabi Bani Israel. Seorang nabi yang akan membawa risalah bagi seluruh bangsa, bukan hanya bagi satu kaum. Dalam teks-teks tua, Yesaya menyebut akan datangnya cahaya dari wilayah padang pasir, dari bangsa yang saat itu dianggap kecil dan tak memiliki kuasa. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut bahwa nubuat ini mengarah pada kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir yang risalahnya menutup seluruh kenabian. Para pemuka agama yang merasa kehilangan kendali mulai menyembunyikan bagian-bagian ini. Dalam beberapa salinan kuno, bagian nubuat tentang seorang hamba pilihan dari padang pasir dan cahaya dari timur dihapus atau dialihkan, maknanya menjadi sekadar simbol. Tafsir-tafsir resmi kerajaan menekankan bahwa nubuatan itu sudah terpenuhi pada masa nabi-nabi terdahulu, padahal tanda-tanda waktunya belum terjadi. Penyelewengan ini membuat generasi setelah Yesaya tidak memahami pesan sesungguhnya yang disampaikan nabinya. Para ahli hadis dari kalangan ulama klasik mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa para ahli kitab mengetahui ciri-ciri kenabian beliau sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Pengetahuan itu berasal dari nubuat para nabi terdahulu, termasuk Yesaya. Namun sebagian besar ulama mereka menutupinya karena takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Dalam penelitian para ulama sejarah Islam, bagian nubuat Yesaya yang menyebut tentang seruan dari padang pasir dan syariat yang akan menerangi bangsa-bangsa
sangat jelas menunjuk pada konteks Jazirah Arab, wilayah yang pada masa Yesaya belum dianggap penting oleh kekaisaran besar saat itu, justru kelak menjadi pusat peradaban Islam. Fakta ini membuat para penguasa dan pemuka agama masa itu ketakutan. Mereka sadar bahwa risalah berikutnya akan mengguncang tatanan mereka. Penyelewengan nubuat tidak hanya terjadi pada tingkat teks. Mereka juga membentuk narasi baru yang menyesatkan masyarakat. Nama-nama tokoh diubah, makna kata-kata dialihkan, dan naskah-naskah asli disembunyikan dalam ruang penyimpanan khusus yang hanya boleh diakses oleh segelintir imam. Dalam sejarah panjang Bani Israel, periode ini disebut masa kegelapan rohani. Para nabi berikutnya yang berusaha meluruskan keadaan sering diancam, dipersekusi, bahkan dibunuh. Nabi Yesaya sendiri menjadi korban dari konspirasi ini. Jejak penyelewengan itu masih bisa dilacak melalui berbagai naskah tua yang kini tersebar di berbagai belahan dunia. Para ahli tafsir Islam klasik menelusuri perbedaan antara salinan-salinan kitab yang muncul di masa sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan Yesaya. Mereka menemukan banyak ayat yang dihilangkan, ditambah, atau diputar maknanya. Inilah sebabnya nubuat Yesaya tentang nabi terakhir tidak muncul secara utuh dalam kitab-kitab yang beredar di kalangan umum, tetapi masih tersisa dalam potongan-potongan teks yang dikaji secara mendalam. Salah satu ciri utama nubuat Yesaya adalah penyebutan tentang syariat yang tegak dengan keadilan dan umat yang tidak dikenal bangsa-bangsa besar. Dalam penjelasan para ulama Islam, ini selaras dengan sifat risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa syariat yang menyempurnakan hukum para nabi sebelumnya. Perubahan besar ini mengguncang kepemimpinan agama di Yerusalem pada masa itu. Karena itu, mereka berupaya keras menghapus jejaknya. Para sejarawan Islam mencatat bahwa sejak masa Yesaya, muncul dua kelompok besar dalam masyarakat Bani Israel. Kelompok pertama adalah pengikut setia yang mencoba mempertahankan naskah asli, meski harus bersembunyi dan dikejar-kejar. Kelompok kedua adalah penguasa agama resmi yang menjadi kaki tangan raja, yang bertugas menjaga versi resmi tafsir yang telah diselewengkan. Konflik ini berlangsung dalam waktu sangat panjang dan menjadi latar belakang mengapa risalah terakhir ditolak oleh sebagian besar ahli kitab pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nubuat Yesaya menjadi bahan perdebatan sengit sepanjang abad-abad berikutnya. Para peneliti Muslim klasik dan modern menelusuri naskah-naskah Ibrani tua dan menemukan banyak kecocokan dengan ciri-ciri kenabian Rasulullah. Di antara nubuat yang sering dikaji adalah tentang seorang nabi yang tidak pernah belajar membaca dan menulis yang akan menerima wahyu langsung dari Tuhan. Ini selaras dengan keadaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi ummi. Dalam banyak catatan, naskah-naskah tua ini tidak sepenuhnya hilang. Beberapa di antaranya disimpan secara rahasia oleh kelompok-kelompok kecil yang tidak tunduk kepada kekuasaan pusat. Sebagian ditemukan kembali pada masa-masa berikutnya, seperti di wilayah Qumran yang terletak di sekitar Laut Mati. Penemuan ini membuktikan bahwa teks-teks kuno tentang nubuat nabi-nabi masih ada, meski sebagian besar sudah mengalami intervensi. Ulama Islam melihat hal ini sebagai bukti kuat bahwa pesan para nabi tidak mungkin hilang seluruhnya, karena Allah selalu menjaga jejak kebenaran meski manusia berusaha menutupinya. Nabi Yesaya menjadi salah satu mata rantai penting dalam penjagaan nubuat ini. Meskipun jasadnya digergaji dan naskahnya disembunyikan, pesan yang ia bawa tetap hidup dalam rangkaian risalah kenabian. Risalah ini kemudian menemukan puncaknya pada kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, Yesaya disebut sebagai salah satu nabi yang paling keras menegur kemunafikan para pemuka agama pada masanya. Tegurannya terekam dalam teks-teks yang masih dapat dilacak dalam bahasa Ibrani kuno. Ia memperingatkan mereka tentang murka Tuhan yang akan datang jika mereka terus mengkhianati perjanjian. Ia menyebut bahwa Tuhan akan mengutus seorang utusan yang akan membawa hukum yang tegak dan menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Konspirasi untuk membungkam nubuat ini dilakukan secara rapi dan sistematis. Para pemuka agama mengeluarkan perintah larangan untuk membacakan bagian-bagian tertentu dari kitab dalam pertemuan umum. Mereka menyembunyikan teks-teks nubuatan di ruang khusus bait suci yang hanya boleh diakses oleh lingkaran tertutup. Dalam beberapa catatan sejarah Islam,
Langkah ini menjadi cikal bakal munculnya kelompok imam palsu yang menguasai pengetahuan kitab hanya untuk segelintir orang. Penyelewengan ini bukan hanya upaya mempertahankan kekuasaan, tetapi juga untuk memutus jalur nubuat agar umat tidak siap menerima kedatangan Nabi terakhir. Namun mereka tidak menyadari bahwa nubuat itu terus hidup dalam hati sebagian kecil orang saleh yang menyampaikannya secara lisan dari generasi ke generasi. Jejak inilah yang kemudian sampai ke telinga para rahib dan pendeta jujur yang kelak mengenali risalah Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya. Sejarah panjang penyembunyian nubuat Yesaya menjadi bukti bagaimana kebenaran bisa ditekan, tetapi tidak bisa dimusnahkan. Di setiap zaman selalu ada orang-orang yang menemukan kembali potongan-potongan pesan itu dan menyambungkannya dengan risalah terakhir. Nubuat tentang cahaya dari padang pasir, tentang umat yang tidak dikenal, tentang syariat yang tegak dengan keadilan, dan tentang Nabi Ummi yang akan diutus kepada seluruh manusia, menjadi jembatan yang menghubungkan sejarah Bani Israel dengan sejarah Islam. Lembar sejarah terus terbuka. Setiap potongan teks kuno, setiap perubahan tafsir, setiap upaya penyelewengan, dan setiap jejak kelompok rahasia yang menyembunyikan kebenaran, semuanya membentuk mozaik besar yang menuntun kepada satu titik akhir. Kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penggenap nubuat para nabi sebelumnya. Pesan Yesaya tidak pernah mati. Ia hanya menunggu untuk dibaca kembali oleh mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang jujur. Dan ketika semua ini disusun ulang seperti puzzle sejarah yang berserakan, tampak jelas bahwa kematian Yesaya bukanlah akhir. Justru sejak saat itulah pesan nubuatan memasuki babak baru. Babak yang lebih sunyi, lebih gelap, tetapi menyimpan cahaya yang akan menyala terang berabad-abad kemudian. Cahaya itu lahir dari Makkah, dibawa oleh seorang nabi yang tidak pernah belajar menulis, tetapi mengajarkan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Kelompok-kelompok rahasia yang bertugas menjaga teks penyelewengan nubuat Yesaya berkembang menjadi jaringan kekuasaan agama yang terstruktur. Mereka bukan hanya mengatur isi kitab, tetapi juga menentukan siapa yang boleh menjadi penafsir dan siapa yang harus dibungkam. Dari masa ke masa, sistem ini menciptakan lapisan kekuasaan yang sangat kuat, di mana para imam palsu menjadi tangan panjang para penguasa. Mereka memanfaatkan agama sebagai alat untuk mengendalikan rakyat, menekan suara-suara pembaruan, dan menghapus semua potensi ancaman terhadap struktur lama yang menopang kedudukan mereka. Dalam berbagai catatan sejarah Islam, termasuk penjelasan ulama tafsir klasik, sebagian orang saleh dari kalangan Bani Israel menyadari penyimpangan ini. Mereka tidak memiliki kekuasaan politik atau akses terhadap ruang penyimpanan kitab, tetapi mereka mewariskan nubuatan Yesaya secara lisan, menyelamatkan potongan-potongan pesan suci agar tidak hilang seluruhnya. Disinilah muncul golongan kecil dari para rahib dan ahli kitab yang terus memelihara nubuat asli. Mereka bukan bagian dari lingkaran kekuasaan, tetapi mereka menjadi saksi diam tentang bagaimana pesan kenabian dijauhkan dari umatnya sendiri. Sebagian nubuatan Yesaya yang tersisa kemudian menyebar dalam bentuk manuskrip pribadi, catatan lisan, dan salinan terbatas yang beredar secara rahasia. Teks-teks ini sering dipelajari dalam kelompok kecil, tersembunyi dari pengawasan imam resmi. Dalam naskah-naskah itulah tersimpan deskripsi tentang seorang nabi yang akan datang dari wilayah tandus, yang akan membawa hukum Allah kepada seluruh bangsa, dan yang akan diikuti oleh umat yang teguh meski jumlahnya sedikit pada awalnya. Ulama Islam memandang bahwa inilah sebab mengapa sebagian ahli kitab pada masa awal risalah Islam dapat langsung mengenali Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memerlukan bukti panjang atau perdebatan teologis yang rumit. Nubuat itu telah mereka dengar sejak kecil, diturunkan secara lisan oleh golongan kecil pengikut Yesaya yang setia. Mereka tahu betul ciri-ciri nabi terakhir, lahir dari bangsa yang tidak pernah menjadi pemimpin dunia, membawa hukum Tuhan yang murni, tidak belajar menulis, namun mengajarkan ilmu dengan keagungan yang luar biasa. Jejak nubuatan ini juga menjelaskan mengapa muncul tokoh-tokoh seperti Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi di Madinah, yang ketika mendengar risalah Nabi Muhammad SAW langsung mengakui kebenarannya. Ia mengenali semua tanda yang tertulis dalam kitab mereka. Abdullah bin Salam adalah contoh nyata bagaimana pesan nubuat Yesaya dan nabi-nabi lainnya tetap bertahan meski telah disembunyikan selama berabad-abad. Namun pada sisi lain, penguasa agama resmi menganggap risalah baru ini sebagai ancaman langsung terhadap legitimasi mereka. Mereka memahami bahwa jika umat mengetahui bahwa nubuat Yesaya mengarah pada nabi dari Arab, maka semua struktur kekuasaan mereka akan runtuh.
sebab selama ini mereka mengklaim sebagai pewaris tunggal risalah Tuhan. Maka dimulailah upaya sistematis untuk membantah, menyembunyikan, atau bahkan memalsukan tafsir nubuat itu. Beberapa teks kuno menunjukkan adanya perubahan istilah kunci dalam nubuat Yesaya. Kata-kata yang dalam bahasa aslinya merujuk pada bangsa asing yang membawa cahaya Tuhan diganti menjadi makna simbolik. Ciri-ciri fisik dan sifat kenabian dihapus, diganti dengan alegori. Dalam sejumlah manuskrip, kata padang pasir diganti menjadi tanah tandus rohani, dan hamba pilihan dijadikan simbol rakyat sendiri, bukan sosok nyata. Ini adalah strategi klasik untuk mengaburkan jejak nubuat yang sesungguhnya. Ulama tafsir Islam mengkaji perubahan ini dengan membandingkan naskah-naskah dari berbagai periode. Perbedaan yang sangat tajam antara teks awal dan teks resmi membuktikan adanya intervensi manusia dalam kitab. Temuan ini sejalan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79 tentang orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan bahwa itu datang dari Allah. Ayat ini menjadi penjelasan penting mengenai penyelewengan nubuat yang terjadi sejak masa para nabi Bani Israel, termasuk Yesaya. Di luar lingkaran kekuasaan, masyarakat kecil mulai kehilangan akses terhadap teks asli. Mereka hanya mendengar tafsir resmi yang dikontrol imam palsu. Perlahan-lahan, pemahaman mereka terhadap nubuat menjadi kabur. Mereka hanya tahu bahwa seorang nabi akan datang, tetapi tidak tahu siapa dan dari mana. Ketika Nabi Muhammad SAW benar-benar diutus, sebagian mereka menolak karena tidak sesuai dengan gambaran palsu yang telah ditanamkan selama ratusan tahun. Sebagian ahli kitab yang menyimpan nubuat asli mencoba memperingatkan kaumnya, tetapi mereka justru dituduh sebagai pengkhianat. Dalam catatan sejarah Islam, banyak dari mereka akhirnya meninggalkan komunitasnya dan bergabung dengan umat Islam. Mereka membawa pengetahuan yang selama ini disembunyikan dan menjadi saksi penting dalam proses peralihan nubuat dari Bani Israel kepada umat Nabi Muhammad SAW. Penelusuran terhadap jejak nubuat. Yesaya juga menunjukkan bahwa penyembunyian pesan tidak terjadi dalam satu malam. Ini adalah proses panjang yang dilakukan secara bertahap dan sangat terencana. Setiap generasi imam palsu mewariskan metode penyembunyian ini kepada generasi berikutnya. Mereka memastikan agar hanya sedikit orang yang bisa membaca teks asli, dan mereka yang mengetahui rahasia tersebut tidak punya ruang untuk berbicara kepada umat luas. Dalam berbagai riwayat, para ulama menyebut bahwa ada orang-orang yang menyimpan salinan-salinan tua di wilayah terpencil, jauh dari pusat Yerusalem. Manuskrip-manuskrip ini kelak menjadi sumber penting bagi peneliti Islam yang mencoba memahami jejak kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagian naskah tersebut menunjukkan kesesuaian luar biasa antara nubuat Yesaya dan realitas risalah Islam. Salah satu nubuat yang sangat mencolok adalah tentang seorang nabi yang akan datang, tidak berteriak di jalanan, tetapi suaranya akan didengar di seluruh bumi. Ini bukan sekadar kiasan. Dalam pandangan ulama Islam, ini menggambarkan dakwah Nabi Muhammad SAW yang dimulai secara tenang dan sederhana di Makkah, tetapi akhirnya menggema ke seluruh dunia. Nubuat ini membuat banyak penguasa agama saat itu ketakutan karena mereka tahu apa arti dari kata-kata tersebut. Nubuat Yesaya juga menyebut tentang umat yang akan membawa hukum Tuhan ke ujung bumi. Dalam konteks sejarah, tidak ada umat lain yang menyebarkan risalah tauhid secara global dengan struktur hukum yang kokoh selain umat Islam. Fakta ini menjadi pengingat bagaimana pesan Yesaya tidak berhenti pada Bani Israel, melainkan diarahkan kepada umat yang akan datang kemudian. Dengan semua jejak ini, semakin jelas bahwa kisah kematian Yesaya bukan hanya kisah tentang seorang nabi yang digergaji karena menentang penguasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana nubuat besar disembunyikan untuk mempertahankan kekuasaan. Tentang bagaimana sebuah bangsa menolak utusan Tuhan dan kehilangan peran besar dalam sejarah kenabian. Tentang bagaimana pesan yang dibungkam pada akhirnya tetap sampai kepada mereka yang mau mencarinya dengan jujur. Jejak ini terus menyambung. Dari Yerusalem ke padang pasir Hijaz, dari Bait Suci ke Ka'bah, dari nubuat Yesaya ke risalah Nabi Muhammad SAW. Sejarah panjang ini menunjukkan bagaimana Allah menjaga pesannya melalui cara yang tak pernah diduga. Orang-orang yang berusaha menyembunyikan nubuat itu hanya memperlambat, bukan menghentikan kedatangannya. Lembar sejarah itu tetap terbuka. Dalam setiap naskah kuno, dalam setiap perbedaan tafsir, dalam setiap pergolakan pemikiran yang muncul di masa-masa setelahnya, selalu ada jejak kecil yang menunjuk ke arah yang sama. Seorang nabi dari padang pasir,
pembawa cahaya, penutup seluruh kenabian. Pesan ini tidak bisa dimatikan oleh kekuasaan manapun. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Dan pada akhirnya, ketika nubuat itu benar-benar menjadi nyata, struktur lama runtuh dengan sendirinya. Para penguasa agama yang dulu menyembunyikan pesan tidak mampu menghentikan gelombang besar risalah Islam. Suara yang pernah diredam di Yerusalem kini menggema dari Makkah ke seluruh dunia. Nubuat Yesaya telah sampai pada titik puncaknya. Namun lembar sejarah ini belum berakhir, karena di balik nubuatan itu masih tersimpan kisah tentang perlawanan panjang para pemegang kekuasaan agama, penyimpangan demi penyimpangan, dan jejak-jejak yang terus ditinggalkan di sepanjang abad. Kelompok penguasa agama yang sejak awal terlibat dalam penyembunyian nubuat Yesaya semakin memperkuat struktur kekuasaannya setelah kematian sang nabi. Mereka memahami betul bahwa keberadaan nubuat asli menjadi ancaman langsung terhadap legitimasi mereka. Maka mereka membangun sistem keagamaan yang terpusat, di mana semua jalur interpretasi harus melewati mereka. Setiap suara yang berani menyebut tentang kedatangan seorang nabi dari padang pasir dituduh sebagai pengkhianat, kafir, atau musuh bangsa. Tuduhan ini menjadi alat efektif untuk membungkam saksi-saksi sejarah. Dalam dokumen-dokumen sejarah yang dikaji para ulama Islam, terungkap bahwa sistem ini tidak hanya mengontrol kitab, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Para imam palsu menduduki posisi terhormat dalam pemerintahan. Mereka menjadi penasehat raja, pengatur hukum agama, dan pengendali tafsir publik. Mereka memastikan agar rakyat tidak pernah memiliki akses terhadap naskah kuno secara langsung. Dalam kondisi seperti ini, nubuatan Yesaya tentang datangnya risalah terakhir hampir benar-benar hilang dari pengetahuan masyarakat luas. Tetapi sebagaimana hukum sejarah yang berulang, kebenaran tidak bisa sepenuhnya dimusnahkan. Di antara lapisan kekuasaan yang gelap itu, selalu muncul celah kecil yang memungkinkan cahaya menyelinap. Kelompok-kelompok kecil yang mewarisi nubuatan asli tetap bertahan. Mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, menyembunyikan manuskrip tua, menyalin ulang teks dengan tangan, dan menyampaikan pesan Yesaya secara lisan kepada generasi berikutnya. Inilah jaringan sunyi yang kelak berperan penting ketika risalah Islam datang berabad-abad kemudian. Para sejarawan Islam menemukan bahwa di antara kelompok ini ada yang bermigrasi keluar dari tanah Bani Israel. Mereka mencari tempat aman agar nubuatan tidak musnah sepenuhnya. Sebagian menuju wilayah Syam, sebagian lagi ke Arabia Utara, bahkan ada yang mendekati Hijaz. Mereka tahu bahwa nubuat Yesaya tidak akan digenapi di tanah mereka sendiri, tetapi di tempat yang asing bagi bangsa mereka, tanah padang pasir yang jauh dari pusat kekuasaan dunia. Sebagian ulama menyebut, inilah alasan mengapa pada masa Rasulullah SAW ada para rahib dan pendeta yang telah lama menantikan kedatangan seorang nabi. Mereka bukan orang Arab asli, melainkan keturunan dari kelompok kecil penjaga nubuat yang bermigrasi sejak masa-masa kelam setelah kematian Yesaya. Mereka telah mengetahui ciri-ciri nabi terakhir dan mengenal tanda-tandanya, hanya saja mereka tidak tahu kapan tepatnya peristiwa itu akan terjadi. Di sisi lain, kelompok penguasa agama di Yerusalem terus memperbarui metode penyembunyian nubuat. Mereka tidak lagi hanya menyembunyikan teks, tetapi juga membentuk doktrin baru. Mereka mengajarkan kepada masyarakat bahwa semua nabi besar telah datang, dan tidak akan ada lagi nabi setelah Musa, atau setelah nabi-nabi besar lainnya. Ajaran ini perlahan menjadi kepercayaan resmi yang mengakar dalam kesadaran kolektif Bani Israel. Doktrin ini kelak menjadi benteng pertama yang membuat mereka menolak keras kenabian Muhammad SAW. Dalam analisis ulama Islam klasik, penolakan itu bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tahu terlalu banyak. Mereka mengenali kebenaran, tetapi menolaknya karena akan mengguncang struktur kekuasaan dan kehormatan mereka. Inilah makna dari ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 yang menyebut bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Penolakan itu adalah pilihan politik, bukan karena ketidaktahuan. Beberapa manuskrip tua yang ditemukan pada masa modern menunjukkan jejak-jejak penyuntingan dan penghapusan yang sangat sistematis. Bagian-bagian nubuat tentang bangsa padang pasir, tentang hamba pilihan, tentang cahaya dari timur, semuanya mengalami perubahan kalimat atau dihilangkan sama sekali. Metode ini dikenal di kalangan ulama Islam sebagai bentuk nyata dari tahrif. Upaya ini berlangsung selama berabad-abad, sehingga masyarakat awam sama sekali tidak mengenal nubuat asli yang pernah disampaikan Yesaya. Namun sejarah menunjukkan bahwa pengetahuan sejati tidak pernah benar-benar hilang. Dalam perjalanan waktu,
Potongan-potongan kecil nubuat itu muncul di tempat-tempat tak terduga. Ada di perpustakaan tua, di dinding sinagoga, di catatan pribadi para rahib, atau dalam tradisi lisan keluarga yang secara turun-temurun menyimpan pesan itu. Ketika Islam mulai menyebar, potongan-potongan ini menjadi semakin relevan dan mulai ditelusuri ulang. Ulama Islam menelusuri kembali naskah-naskah kuno dan menemukan bahwa ada nubuat Yesaya yang menyebut tentang sosok Nabi yang akan membawa hukum dengan keadilan, tidak bersuara keras di jalanan, dan tidak memadamkan sumbu yang redup. Ini sangat cocok dengan karakter kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kelembutan namun tegas dalam menegakkan hukum Allah. Potongan nubuat seperti ini menjadi bahan kajian penting dalam upaya membongkar tabir panjang penyembunyian sejarah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kelompok ahli kitab yang mengetahui nubuat ini terbagi menjadi dua. Sebagian besar menolak dan bersekongkol dengan penguasa agama untuk mempertahankan status quo. Tetapi sebagian kecil justru menyambut risalah Islam dengan keyakinan penuh, karena mereka mengenali tanda-tanda yang telah diturunkan melalui nubuat Yesaya. Di antara mereka ada tokoh seperti Abdullah bin Salam, yang pengetahuannya tentang nubuat membuatnya menjadi saksi penting peralihan risalah ini. Sejarah Islam mencatat bahwa banyak di antara mereka yang beriman secara diam-diam pada awalnya karena tekanan dari komunitasnya sangat besar. Mereka menyaksikan bagaimana nubuat yang selama ini dijaga dalam kesunyian benar-benar terjadi. Cahaya yang dijanjikan muncul dari tanah padang pasir, dan suara yang diredam selama berabad-abad kini terdengar di seluruh jazirah Arab. Inilah momen ketika nubuat Yesaya mencapai puncaknya. Namun sisa-sisa penguasa agama yang menolak kebenaran tidak berhenti. Mereka melanjutkan tradisi lama, memutarbalikkan fakta, menciptakan narasi tandingan, dan menuduh bahwa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah klaim palsu. Mereka menyebarkan penafsiran baru yang mencoba mengaburkan hubungan antara nubuat Yesaya dan risalah Islam. Dalam catatan sejarah, ini menjadi awal dari konflik panjang antara pengikut risalah terakhir dan kelompok ahli kitab yang menolak kebenaran. Penyelewengan narasi terus dilakukan secara terorganisir. Beberapa teks nubuat disalin ulang dengan perubahan halus. Beberapa lainnya dimasukkan tafsir baru yang menjauhkan makna dari konteks aslinya. Upaya ini tidak hanya dilakukan di masa awal, tetapi terus berlanjut dalam kurun waktu panjang, bahkan setelah peradaban Islam berdiri kuat. Mereka tahu bahwa nubuat Yesaya adalah bukti paling kuat tentang datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dunia penyimpanan naskah kuno, ada catatan tentang upaya penyelamatan manuskrip oleh kelompok rahib yang tidak setuju dengan pemalsuan. Sebagian dari mereka menyimpan naskah aslinya di tempat-tempat rahasia. Beberapa abad kemudian, penemuan-penemuan arkeologis membuktikan keberadaan teks-teks tersebut. Penemuan ini memperkuat posisi para ulama Islam dalam menelusuri jejak kebenaran sejarah kenabian. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kisah Yesaya tidak pernah berhenti pada saat ia digergaji hidup-hidup oleh penguasa zalim. Justru setelah kematiannya, pesan yang ia bawa memasuki fase paling gelap. Masa ketika nubuatan disembunyikan dan ditutup rapat oleh tangan manusia. Tetapi pada saat yang sama, nubuat itu menembus lapisan-lapisan kegelapan itu sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bersinar terang pada masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lembar sejarah ini terus mengalir. Konspirasi penyembunyian nubuat, perpindahan rahasia para penjaga naskah, kemunculan kelompok rahib yang menanti kedatangan Nabi, dan munculnya cahaya risalah Islam. Semuanya membentuk satu jalur panjang sejarah yang saling terhubung. Tidak ada satupun dari peristiwa ini yang berdiri sendiri. Semua adalah rantai yang saling mengikat, dimulai dari tegaknya Yesaya melawan penguasa zalim, hingga terbukanya nubuat yang dulu ingin dimusnahkan. Jejak-jejak ini tidak hanya tercatat dalam kitab dan manuskrip. Mereka hidup dalam kesadaran kolektif, dalam perlawanan kecil-kecilan, dalam tradisi lisan yang disampaikan dengan hati-hati dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jejak yang tersisa inilah yang memungkinkan dunia Islam mengenali pesan Yesaya, menempatkannya dalam peta besar sejarah kenabian, dan memahami bahwa tidak ada satupun nubuat para nabi yang benar-benar hilang dari dunia. Dalam literatur klasik Islam, Yesaya, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai Syaya, bukanlah sosok fiktif atau tokoh mitos dari kitab suci lain. Ia adalah seorang nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel pada masa ketika kerajaan mereka terpecah, ketika moral bangsa itu runtuh, dan ketika kekuasaan politik berubah menjadi tirani. Keagamaan para ulama besar seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa Yesaya
adalah salah satu nabi yang diutus setelah Nabi Daud dan sebelum Nabi Zakaria serta Yahya. Ia hidup pada masa ketika Yerusalem menjadi pusat kekuasaan politik dan agama Bani Israel. Tapi di saat yang sama, tempat itu juga menjadi panggung pengkhianatan terhadap wahyu. Yesaya berasal dari keturunan bangsawan Bani Israel. Dia bukan rakyat biasa. Sejak muda, ia dikenal memiliki ketajaman dalam memahami wahyu dan keteguhan dalam menolak penyimpangan. Dalam banyak catatan tafsir klasik, disebutkan bahwa Allah mengangkatnya menjadi nabi setelah Bani Israel mulai menyimpang dari ajaran Taurat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam dan dari hukum-hukum Allah yang ditegakkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tugasnya sangat berat. Ia harus menyampaikan risalah tauhid kepada bangsa yang merasa paling suci, paling benar, dan paling tinggi derajatnya di atas bangsa lain. Ia harus berhadapan dengan para penguasa zalim yang menyelubungi kebohongan dengan jubah keagamaan. Ia harus melawan para imam palsu yang memonopoli tafsir kitab Taurat untuk memperkuat kekuasaan mereka. Yesaya bukan hanya seorang nabi yang menyampaikan hukum, tetapi juga seorang pemberi peringatan keras. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia menyampaikan nubuat tentang datangnya hukuman besar dari Allah jika Bani Israel tidak kembali kepada jalan kebenaran. Ia memperingatkan tentang kehancuran Yerusalem, tentang penawanan bangsa itu oleh kerajaan asing, dan tentang datangnya seorang Rasul Agung dari tanah Arab yang akan membawa risalah terakhir bagi seluruh manusia. Para mufasir klasik menyebut, inilah nubuat yang paling membuat para pemuka Bani Israel marah dan takut. Sebab nubuat itu secara langsung mengguncang klaim mereka sebagai bangsa pilihan yang abadi. Yesaya menyatakan bahwa Allah akan mengangkat seorang nabi dari bangsa lain, bukan dari keturunan mereka, dan kepada nabi itulah seluruh bumi akan tunduk. Dalam kitab-kitab tafsir Ahlus Sunnah disebutkan bahwa ini adalah nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keberaniannya itulah, Yesaya menjadi target. Konspirasi terhadapnya tidak lahir dalam semalam. Ia disusun perlahan melalui dewan-dewan keagamaan Bani Israel, para penasihat raja, dan jaringan imam palsu yang telah lama menguasai kuil dan kitab suci. Ia dianggap ancaman, bukan karena kebohongan, tetapi karena kebenaran yang ia bawa terlalu jelas untuk dibantah. Yesaya adalah saksi dari kehancuran moral bangsanya sendiri. Ia menyaksikan bagaimana hukum Allah diganti dengan hukum buatan manusia. Bagaimana ayat-ayat Taurat dipelintir demi kepentingan politik. Bagaimana imam-imam palsu menutup pintu wahyu, lalu membuka pintu kesesatan. Ia menyaksikan kuil suci Yerusalem berubah menjadi pusat persekongkolan. Dalam catatan sejarah Islam, para ulama menggambarkan Yesaya sebagai sosok yang lembut dalam ucapan tapi keras dalam prinsip. Ia tidak mencari kekuasaan. Ia hendak membangun kerajaan. Ia hanya berdiri sebagai saksi kebenaran, menyampaikan peringatan dan nubuat yang kelak terbukti dalam sejarah. Lembar sejarah ini semakin terang. Siapa sebenarnya Nabi Yesaya bukan sekadar tokoh agama kuno. Laki-akilah penghubung antara risalah para nabi Bani Israel dan risalah terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nubuatnya tidak berhenti di masanya. Ia terus berjalan, menembus zaman, dan menjadi bagian dari jalinan besar sejarah kenabian. Namun jejak siapa Yesaya sesungguhnya tidak hanya berhenti pada asal-usulnya. Jejak itu berlanjut pada bagaimana ia berhadapan dengan penguasa, bagaimana ia menegur kebatilan, dan bagaimana akhirnya ia diburu dan dieksekusi secara keji oleh bangsanya sendiri. Jejak konspirasi terhadap Nabi Yesaya semakin jelas ketika kita menelusuri masa pemerintahan raja-raja Bani Israel setelah era keemasan Nabi Daud dan Sulaiman. Sejarah mencatat, setelah kematian Sulaiman, kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini bukan hanya soal politik tetapi juga soal keagamaan. Di balik kuil dan ritual, ada perebutan kendali atas kitab suci dan tafsirnya. Pada masa inilah Nabi Yesaya diutus. Ia berada di tengah dua kekuasaan yang saling mencurigai, dua kelompok imam yang saling berebut tafsir, dan rakyat yang terombang-ambing antara kebenaran dan propaganda. Ia menyeru kepada tauhid, kembali kepada hukum Taurat yang asli, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Namun seruannya dianggap ancaman langsung terhadap sistem kekuasaan. Raja-raja di Yerusalem saat itu tidak lagi tunduk pada hukum Allah. Mereka membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan asing, menyembah berhala secara sembunyi-sembunyi, dan membiarkan imam-imam palsu mengendalikan kuil suci.
Dalam banyak riwayat klasik disebutkan bahwa Yesaya memperingatkan raja secara langsung di hadapan para penasehat istana bahwa murka Allah akan turun. Ia tidak berbicara dengan diplomasi politik, tapi dengan kalimat wahyu yang tajam dan tegas. Ia mengatakan kepada mereka bahwa akan datang masa kehancuran, bahwa Yerusalem akan jatuh dan Bani Israel akan ditawan, bahwa Allah akan mengutus seorang nabi besar di masa depan yang akan membawa risalah terakhir dan menyingkirkan semua penyimpangan. Kalimat ini membuat para pemuka agama menggigil, sebab nubuat itu mengguncang fondasi klaim mereka sebagai satu-satunya bangsa pilihan Tuhan. Para imam palsu mulai bergerak dalam diam. Mereka mengumpulkan teks-teks suci, mengubah sebagian makna, menyembunyikan sebagian ayat yang menunjuk pada datangnya nabi penutup dari bangsa Arab. Mereka menyebar tafsir palsu agar rakyat tidak mempercayai Yesaya. Mereka menyebarkan rumor bahwa Yesaya adalah penghasut, pemberontak, dan perusak hukum. Konspirasi ini tidak hanya berlangsung di kuil, tapi juga di dalam istana. Raja saat itu, yang disebut dalam banyak riwayat sebagai Raja Zalim, semakin curiga dan merasa terancam. Ia melihat Yesaya bukan lagi sebagai nabi, melainkan sebagai ancaman politik yang harus dihilangkan. Yesaya tidak mundur. Ia terus menyampaikan peringatan, bahkan ketika semua pintu istana tertutup untuknya. Ia berbicara di jalanan Yerusalem, di tengah rakyat, di sekitar kuil. Ia menyampaikan nubuatnya tentang kehancuran bangsa itu bila mereka terus menolak wahyu. Dan seperti yang dicatat oleh banyak mufasir Ahlus Sunnah, sebagian rakyat mulai tergerak. Inilah yang membuat penguasa semakin ketakutan. Disinilah konspirasi pembunuhan Nabi Yesaya mulai disusun secara sistematis. Imam-imam palsu memberi restu keagamaan, istana menyiapkan hukuman, dan pasukan khusus disiapkan untuk menangkapnya. Mereka ingin membuat eksekusi ini menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani menentang kekuasaan agama dan politik yang mereka bangun. Yesaya tahu apa yang menantinya. Ia tahu para nabi sebelumnya juga dikhianati bangsanya sendiri. Ia tahu risalah yang ia bawa tidak akan diterima dengan tangan terbuka. Tapi ia tidak berhenti. Ia tetap menyampaikan nubuat terakhirnya bahwa risalah ini akan diteruskan oleh seorang nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Pernyataan ini membuat kemarahan penguasa mencapai puncaknya. Sebab dengan kalimat itu, Yesaya seakan menyatakan bahwa kekuasaan rohani Bani Israel akan berakhir, bahwa mereka bukan lagi pusat kebenaran, bahwa risalah Allah akan berpindah tangan, maka ditetapkanlah satu rencana keji. Yesaya akan ditangkap, disiksa, dan dieksekusi di hadapan publik. Namun bukan dengan cara biasa. Mereka ingin kematiannya menjadi pesan politik yang keras. Mereka ingin membungkam bukan hanya Yesaya, tapi juga semua nubuat yang keluar dari lisannya. Jejak inilah yang kemudian dicatat dalam banyak literatur Islam klasik, bahwa Nabi Yesaya menjadi salah satu dari Nabi Bani Israel yang dibunuh secara tragis oleh bangsanya sendiri. Bukan oleh musuh luar, tapi oleh mereka yang mengaku sebagai penjaga wahyu. Lembar sejarah ini menjadi bukti bagaimana sebuah bangsa bisa menolak kebenaran, bahkan ketika ia datang dari langit. Hari penangkapan Nabi Yesaya menjadi titik hitam dalam sejarah Bani Israel. Pagi itu, kota Yerusalem sunyi tapi tegang. Jalanan sempit di sekitar kuil dipenuhi pasukan kerajaan. Imam-imam palsu berdiri di barisan depan, pura-pura menunjukkan kesalehan, padahal merekalah dalang konspirasi. Di balik jubah mereka tersembunyi kebencian terhadap kebenaran yang tidak bisa mereka bantah. Yesaya dibawa ke ruang peradilan istana. Pengadilan itu hanyalah sandiwara. Tuduhan sudah disiapkan jauh hari sebelumnya. Ia dituduh sebagai penghasut, pembawa ajaran sesat, dan perusak hukum Taurat. Para imam palsu bersaksi palsu, para penasihat raja menyetujui. Tak ada pembelaan, tak ada keadilan. Semua telah ditentukan. Yesaya tetap tenang. Ia tidak berteriak, tidak memohon ampun, dan tidak melawan. Ia hanya berkata, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat tafsir, bahwa risalah dari langit tidak akan pernah mati meskipun tubuh manusia dihancurkan. Ia menatap para penguasa zalim itu satu persatu, dan berkata bahwa murka Allah akan menimpa mereka, bahwa Yerusalem akan hancur, bahwa risalah terakhir akan datang, dan tidak ada kekuatan di bumi yang bisa menghalanginya. Kemarahan raja dan imam palsu mencapai puncaknya. Mereka memutuskan untuk mengeksekusi Yesaya dengan cara paling keji. Tubuhnya akan digergaji hidup-hidup di depan umum. Eksekusi ini bukan hanya untuk membungkamnya, tetapi juga untuk menakuti siapapun yang masih percaya pada nubuatnya. Yesaya dibawa ke lapangan dekat kuil. Rakyat dipaksa berkumpul. Imam-imam palsu berteriak bahwa inilah nasib orang yang melawan ajaran mereka. Namun di tengah kerumunan itu banyak mata rakyat yang gemetar. Mereka tahu yang berdiri di hadapan mereka bukan pemberontak,
melainkan Nabi Allah. Ketika gergaji mulai menyayat tubuhnya, Yesaya tidak berteriak. Dalam riwayat para ulama, disebutkan bahwa lisannya terus berzikir. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak mati dalam kekalahan, tapi dalam kemuliaan sebagai nabi yang tidak pernah mundur dari kebenaran. Darahnya menyentuh tanah Yerusalem, menjadi saksi bisu tentang kebiadaban bangsa yang menolak wahyu. Setelah eksekusi itu, konspirasi mengira semuanya selesai. Mereka percaya nubuat Yesaya akan terkubur bersama tubuhnya. Tapi mereka keliru. Apa yang ia sampaikan tidak hilang. Sebagian nubuatnya disembunyikan, sebagian dipelintir, tapi sebagian lainnya tetap hidup dalam teks-teks tua yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Beberapa ulama Ahlus Sunnah menafsirkan bahwa nubuat Yesaya tentang datangnya seorang nabi dari tanah Arab adalah salah satu rantai kenabian yang menghubungkan Bani Israel dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebabnya mengapa dalam sejarah Islam, sosok Yesaya dihormati sebagai Nabi Allah yang teguh hingga akhir hayatnya. Kematian Yesaya bukan akhir, melainkan awal dari babak besar sejarah kenabian. Setelah kematiannya, Yerusalem benar-benar mengalami kehancuran seperti yang ia nubuatkan. Bani Israel mengalami penawanan, kehinaan, dan perpecahan. Firman Allah terus turun kepada nabi-nabi setelahnya, hingga akhirnya risalah penutup turun di tanah Arab, sebagaimana ia sampaikan dengan penuh keyakinan. Lembar sejarah ini akhirnya sampai pada penutupnya. Sosok Yesaya bukan sekadar nama dalam teks-teks kuno. Ia adalah saksi sejarah, pembawa nubuat, dan korban kebiadaban bangsanya sendiri. Ia berdiri di antara dua masa kenabian Bani Israel dan masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaranya tidak padam. Ia menembus zaman, menggetarkan hati orang-orang yang mau merenung. Dan inilah pelajaran besar dari kisah tragis itu, bahwa kebenaran tidak akan berhenti hanya karena manusia membencinya. Para nabi mungkin dibunuh, disiksa, dan dilupakan oleh bangsanya sendiri, tapi risalah dari langit akan tetap hidup. Lembar sejarah ini perlahan tertutup, tapi bekas darah Yesaya, suara nubuatnya, dan jejak perjuangannya tidak akan pernah hilang. Ia menjadi bagian dari rantai panjang kenabian yang akhirnya sampai pada risalah terakhir. Islam, sebuah risalah yang Yesaya telah nubuatkan berabad-abad sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Inilah akhir dari kisah Nabi Yesaya, seorang nabi yang lahir dari keturunan Bani Israel, berdiri melawan kezaliman bangsanya sendiri, dan wafat digergaji karena kebenaran yang ia sampaikan. Kisahnya bukan dongeng, melainkan peringatan abadi tentang apa yang terjadi ketika manusia menolak cahaya wahyu. Lembar ini tertutup, tapi jejaknya tetap hidup di dalam sejarah Islam. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.